Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Ya, itu perhitungan. Tidak akan terjadi sesuatu ya, kecuali ada dasar hukumnya. Ya, akan nampak. Nah, ya, mengaji ini mudah, mengamalkannya yang sulit. Ya. Karena di dalam amalan itu tentu ada perhitungan, ada ukuran. Nah, di situ sulitnya. Kesulitannya di situ. Berat. Nah, akan nampak. Nah, jadi itu hukum alam. Benar. Jadi zat tunggal itu sumber. Ya. Sumber segala sesuatu. Dari zat tunggal dikeluarkan semuanya. Yang sudah keluar tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa pula dilenyapkan. Nah, itu. Ya, itu tetap itu. Ya. Ya. Jadi zat tunggal itu alat untuk mengeluarkan itu. Mengeluarkan kandungan yang baik, alam yang luas tanpa batas. Kandungannya itulah yang dikeluarkan melalui proses yang terjadi pada zat tunggal. Ya, nah, kandungan itulah yang dinyatakan. Nah, ya, nah, di situ ada manusia dinyatakan jadi manusia. Macam-macam, nah, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, permata, itu. Semuanya itu dikeluarkan datang dari kandungan alam yang luas tanpa batas. Nah, itu. Ya. Nampak? Nah, jadi zat tunggal itu yang bekerja. Zat tunggal yang bekerja. Ya. Ya. Nah, pegangannya Allah itu. Nama zat tunggal bukan Allah. Allah itu sebutan untuk ilmunya, ukuran-ukuran dirinya. Itu. Ya, akan nampak. Sudah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, ya, saudara, bumi itu diciptakan selama 4 hari. Langit 2 hari. Menyempurnakan makanan makhluk 4 hari. Jadi 10 hari. Ya, malam yang 10. Nah, itu. Dah. Ya. Tidak. Jadi yang bekerja itu Allah.
Ya, Allah yang dimulai dari zat tunggal. Yang bekerja membentuk. Nah, pekerjaan Allah itu membentuk. Membentuk rupa. Membentuk wajah. Itu pekerjaan Allah. Zat itu barang tumbuh. Nah, itu. Zat itu, tanah itu tumbuh. Nah, ya, tidak diciptakan. Zat itu tumbuh. Tumbuh dari zat tunggal. Datang dari zat tunggal. Nah, yang diciptakan itu bentuk rupa. Jadi pekerjaan Allah itu membentuk rupa. Membentuk wajah. Seluas langit dan bumi. Itu pekerjaan Allah. Pekerjaan ilmu. Ya, membentuk wajah manusia, wajah binatang, tumbuhan. Itu pekerjaan Allah tuh. Atau itu disebut pekerjaan ilmu. Nah, itu. Ya. Dan, jadi ilmu itu ukuran. Ya, ukuran tata letak. Dan hubungan antara zat, hubungan antara benda. Ya. Jarak, kecepatan. Nah, ukuran-ukuran itulah yang membentuk. Yang membentuk makhluk. Nah, ukuran-ukuran itu yang bekerja. Atau disebut ilmu Allah. Nah, itu ya. Ya, memang kadang-kadang sulit untuk menjelaskan itu ya. Nah, untuk menerangkan itu. Ya. Nah, itu. Jadi Allah itu ilmu zat tunggal yang dipakai untuk membentuk langit dan bumi. Nah, terbentuk. Jadi bumi ini dibentuk. Dimulai dari Pulau Sumatera. Dahulunya bumi ini kan bulat ini. Tanahnya kan belum terlalu keras. Ya seperti bubur, seperti itulah kira-kira. Itu awalnya. Bumi ini bulat. Belum ada gunung, belum ada bukit. Sudah. Ya. Nah, itu. Jadi zat tunggal itu, ya, proses yang terjadi pada zat tunggal itu mendorong zat itu berkembang sebesar bumi. Ya, dan zat itu berada pada pusat bumi. Ketika bumi sudah membesar, zat tunggal itu berada pada titik tengah. Ya, bumi. Ya, bumi ini makin lama zatnya makin kasar. Sementara zat tunggal itu halus. Maka terputuslah hubungan antara zat kasar dengan zat halus. Sehingga zat tunggal keluar dari bumi. Ya, ketika bumi sudah mulai ya, kasar, zat tunggal keluar dari bumi. Zat tunggal munculnya di mana? Di atas permukaan bumi. Nah, hubungan antara zat tunggal dengan bumi, nah, hubungan itu menciptakan gejolak reaksi. Itu mengkasarkan bumi. Membuat tanah bumi itu kasar. Membuat tanah bumi terangkat. Nah itu. Dimulai dari Pulau Sumatera. Titik tengah Pulau Sumatera, Bukit Tinggi. Nah, Bukit Tinggi itulah yang pertama diangkat, dibentuk. Nah, itu daerah pertama di muka bumi. Daerah tertua di muka bumi. Itu, jadi Bukit Tinggi yang pertama dibentuk. Ya, kemudian daerah Minangkabau, kemudian Pulau Sumatera. Itulah yang pertama dibentuk. Nah, itu ya.
Jadi setelah bumi tercipta, bumi zatnya makin lama makin kasar, sementara zat tunggal itu zatnya halus. Nah, perbedaan antara zat kasar dengan zat halus menyebabkan zat itu putus hubungannya. Nah, terlepas. Sehingga zat tunggal keluar dari inti bumi. Keluar dari perut bumi, keluarlah. Nah, berada di atas permukaan bumi. Atau zat tunggal. Hubungan zat tunggal dengan bumi menyebabkan bumi itu hidup, terangkat, tegak, makin kasar. Nah, itu akibatnya. Itu deh. Ya. Jadi zat tunggal keluar dari pusat bumi, ya, berada di atas permukaan bumi. Itu daerahnya, wilayahnya Bukit Tinggi. Nah, itu. Ya, Bukit Tinggi adalah perbukitan. Ya. Nah, Bukit Tinggi, Sumatera, itulah yang pertama dibentuk. Nah, itu. Ya. Nah, jadi Pulau Sumatera itu seimbang. Ya, bagian selatan dan utara seimbang, tata letaknya seimbang. Keseimbangan itu memelihara bumi. Nah, bumi ini kan bulat ini. Ya, keseimbangan itu memelihara pergerakan bumi. Nah, itu Sumatera ini yang menjaga Pulau Sumatera itu, keseimbangan Pulau Sumatera. Setelah Pulau Sumatera dibentuk, ya, nah, Pulau Sumatera berapa panjangnya? Nah, ya, Pulau Sumatera, nah, ya, itu panjangnya berapa? Nah, itu sama panjangnya di Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa, Pulau Bali, ya, Nusa Tenggara Barat, ya, Timur, nah, itu hampir sama panjangnya itu. Ya, deretan Pulau Jawa sampai Lombok, sampai Timur Leste itu mungkin ya, Timur-Timur ya. Ya. Itu hampir sama itu panjangnya dengan Pulau Sumatera. Jadi deretan Pulau Jawa, ya, itu bayangan dari Pulau Sumatera. Setelah Pulau Sumatera terbentuk, itu bayangannya itu Pulau Jawa itu sepanjang itu, deretan Pulau Jawa. Itulah yang diangkat, yang dinyatakan. Itu, ya. Jadi Pulau Jawa itu pulau kedua yang dibentuk setelah Pulau Sumatera. Hubungan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu membangun kekuatan baru. Ah, itu. Kekuatan baru itu ada di sekitar Maluku. Kekuatan alam. Hubungan antara Pulau Sumatera dengan deretan Pulau Jawa itu membangun kekuatan alam baru. Sudah. Ya, nah. Kekuatan itu ada di sekitar Maluku itu. Kekuatan alam itu. Kekuatan alam yang ada di sekitar Maluku itu, itulah yang mengangkat, yang menarik. Ya, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Itulah yang bekerja mengangkatnya, menyatakannya. Nah, itu. Sehingga Pulau Kalimantan, ya, Pulau Sulawesi, nah, itu berhadapan-hadapan dengan Pulau Papua. Berhadapan-hadapan, ujung-ujung pulau ini berhadapan juga. Saling berhadapan. Nah, itu deh. Ya. Jadi negara Indonesia adalah daerah tertua di atas permukaan bumi.
Ya, dimulai dari Sumatera. Ya, Pulau Sumatera itu dimulai dari Bukit Tinggi. Itu daerah tertua, daerah pertama Bukit Tinggi. Ya. Nah, setelah Sumatera itu Jawa. Ya, Pulau Jawa satu pasang itu. Pulau Sumatera, Pulau Jawa satu pasang. Nah, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua. Itu. Ya, hubungan antara lima pulau besar itu membangun kekuatan baru. Kekuatan alam. Kekuatan alam itu bekerja untuk membangkitkan, membentuk benua Asia, benua Afrika, Amerika, Australia. Itu kekuatan itu menarik. Benua-benua itu ditarik mengarah ke Indonesia. Nah, cobalah saudara perhatikan ujung-ujung benua itu mengarah ke Indonesia. Yang membelakangi punggung benua-benua itu, itu kan membulat itu. Ya, yang menghadap ke Indonesia itu ada ujung-ujungnya itu. Ya, seperti Australia, benua Australia yang menghadap ke Indonesia itu ada ujungnya. Dari apa namanya itu? Ya, bagian belakangnya menunggung, itu nggak ada ujungnya. Ya, seperti Amerika, Alaska berhadapan dengan Rusia, ujungnya dah. Ya, itu ada bagian yang mengarah ke Indonesia. Korea Selatan, ya, itu ujungnya mengarah ke Indonesia. Ya, deretan pulau Jepang, ya, deretannya itu memanjang ke Indonesia, mengarah. Itu. Dari seperti Hindia, ujungnya bagian bawah, yang bagian lautan itu, ujungnya itu berbelok mengarah ke Indonesia. Ya. Jadi benua-benua itu menghadap ke wilayah negara Indonesia. Kenapa? Karena ditarik ya. Kekuatan alam yang ada di Indonesia menarik ujung-ujung benua. Sehingga ujung-ujung benua itu menghadap ke Indonesia semuanya. Yang membelakangi Indonesia itu tidak ada ujung-ujungnya. Yang menghadap ke Indonesia itu ada ujungnya. Ya, ujung-ujung benua yang menjorok ke Indonesia. Sudah. Kenapa itu? Jadi itu hukum akibat. Jadi karena Sumatera adalah yang pertama dibentuk. Ya. Sehingga Pulau Sumatera memiliki kekuatan alam terkuat. Roh alam terkuat. Nah, itu diikuti oleh Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi negara Indonesia itu menciptakan kekuatan alam terkuat, tertinggi. Apa akibatnya? Negara Indonesia itu memberikan tekanan ke timur. Nah, itu lautan lepas itu ya. Jarak antara Indonesia dengan benua Amerika itu kan dibatasi oleh laut. Nah,
itu. Ya. Jadi alam negara Indonesia ini alam tertua, rohnya kuat, berat. Itulah yang memberikan tekanan ke timur sehingga bumi berputar. Itu. Bumi berputar dari timur. Ya, dari barat ke timur. Ya. Ya. Timur Indonesia menuju Amerika. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga matahari terbit di timur. Nah, itu dia. Ya. Itu dia. Kenapa bumi berputar? Karena negara Indonesia, alam Indonesia, daerah Indonesia, itu memberikan tekanan menuju ke timur. Amerika, benua Amerika. Ya, sehingga bumi berputar. Ya. Jadi wilayah Indonesia ini berat. Roh alamnya itu roh tertua. Alam tertua. Sehingga berat. Kuat, kokoh. Sedangkan benua Amerika itu ringan. Itu daerah baru. Nah, itu. Alamnya itu baru. Benua Amerika itu yang terakhir dibentuk. Yang terakhir dibentuk itu benua Amerika. Sehingga alamnya rapuh. Lemah. Rapuh alamnya itu. Karena terakhir dibentuk. Indonesia yang pertama. Dimulai dari Bukit Tinggi. Sumatera. Roh alamnya kuat. Kekuatan alamnya itu kuat. Sehingga memberikan tekanan ke timur. Menuju Amerika. Akibatnya bumi berputar. Sehingga matahari terbit di timur. Tenggelam di barat. Itu deh. Itu hukum sebab akibat. Sehingga saya mengatakan pusat bumi itu di Bukit Tinggi ini. Pusat kekuasaan itu di Bukit Tinggi. Kekuatan alam terkuat ada di Bukit Tinggi. Itu kajinya panjang tuh. Dari Adam diturunkan di mana? Adam bukan diturunkan ya. Adam diciptakan, dibentuk. Ya, dinyatakan, dikasarkan. Itu di Bukit Tinggi itu diwujudkan. Ya, Adam tidak diciptakan di luar, tapi di dalam wilayah langit dan bumi. Nah, itu dia. Ya. Nah, seperti tubuh kita, ya. Ya. Kalau kita bergesekan dengan benda-benda, tubuh kita makin kasar. Bersentuhan kulit kita ini dengan benda-benda, kulit kita makin kasar. Adam seperti itu. Untuk menyatakan Adam, untuk mengkasarkan tubuhnya, maka dia berhubungan dengan bumi. Itu. Nah, itu dia. Hubungan Adam dengan bumi. Bumi ini kan zat kasar ini. Nah, semakin kasar tanah bumi, Adam itu tubuhnya semakin kasar, makin nyata. Nah, itu dia. Semakin kasar bumi ini, tubuh Adam itu makin kasar, makin nyata. Makin wujud. Akhirnya dia muncul. Tegak berdiri. Itu di Bukit Tinggi terjadi. Sehingga nenek moyang manusia, Adam, itu orang Bukit Tinggi. Itu berkait-kait ya. Kaji ini dengan yang lain berkait-kait.
nampak. Nah, contohnya saja seperti seperti agama ajaran. Ya. Orang-orang berkulit putih. Ya. Orang-orang berkulit putih itu lemah. Nah, kemampuannya untuk mengikuti aturan, kemampuannya untuk mengikuti ajaran Islam itu tidak ada, lemah. Orang-orang berkulit putih. Ya, itu kekuatannya, kemampuannya itu lemah. Sehingga hidupnya bebas. Orang-orang kulit putih hidupnya bebas. Kenapa? Karena kemampuannya untuk mengikuti aturan itu lemah. Nah, itu dia. Orang-orang berkulit hitam, dia dekat dengan kekotoran. Nah, terhubung dengan kekotoran. Nah, itu. Ya, sehingga kalau dia mengikuti aturan itu terganggu. Kekotoran itu mengganggu. Ya, mengganggu usahanya untuk mengikuti aturan. Ajaran Islam itu adalah berisi aturan. Nah, itu. Ya. Berbeda dengan orang yang berkulit sawo matang. Orang yang berkulit sawo matang. Orang-orang yang berkulit sawo matang, orang-orang itulah yang mampu mengikuti aturan, patuh pada aturan. Aturan itu terpegang di tangannya. Ya. Jadi orang berkulit putih itu kemampuannya lemah. Kekuatannya itu lemah. Ya. Sehingga kemampuannya untuk patuh pada hukum itu kurang. Untuk taat itu kurang. Ya. Sehingga dia menjadi orang bebas. Nah, jadi ajaran Islam tidak turun ke sana. Nah, susah masuknya ajaran Islam itu. Karena kemampuannya itu lemah. Orang berkulit putih seperti itu pula. Ya, orang berkulit hitam seperti itu pula. Ya. Nah, karena kulitnya hitam, maka dia terhubung dengan yang kotor. Nah, sehingga hidupnya terganggu oleh kekotoran itu. Sehingga sulit bagi dia untuk mengikuti aturan. Patuh pada hukum itu sulit. Jadi yang mampu menjalankan aturan itu orang-orang berkulit sawo matang. Jalan yang lurus. Nah, itu. Jalan yang lurus dimulai dari Nabi Adam. Jalan yang lurus dimulai dari Nabi Adam. Itu artinya Nabi Adam berkulit sawo matang. Bukan berkulit putih. Bukan berkulit hitam. Apabila Nabi Adam berkulit sawo matang, berarti dia orang Indonesia. Nah, karena orang berkulit sawo matang itu orang yang mampu menjalankan aturan, patuh pada hukum. Orang yang mampu taat menjalankan ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu berawal dari Adam. Jalan yang lurus berawal dari Adam. Apabila Adam berkulit putih, maka dia tidak mampu mengikuti. Apabila Adam berkulit hitam, tidak mampu mengikuti. Itu tandanya Adam berkulit sawo matang. Nah, dan itu menjelaskan kepada kita bahwa Adam itu orang Indonesia. Orang Bukit Tinggi. Nah, itu dah. Nah, itu berkait-kait masalah ini. Sehingga nenek moyang manusia, ya, Adam, itu orang Bukit Tinggi, orang Minang. Itu nenek moyang manusia. Nah, itu.
Ya, kan entah ada. Nah, pemikiran orang tidak sampai ke sini. Tidak mempelajari. Nah, itu. Ya. Dari. Jadi manusia itu bernenek moyang kan kepada Minang. Ya. Minangkabau ini kampung halamannya. Bukit Tinggi kampung halaman manusia. Karena Adam dan Hawa ada di sini. Jadi Bukit Tinggi ini daerahnya seimbang normal. Mampu memelihara Adam. Nah, sehingga Adam terhindar dari bencana. Ya. Terhindar dari banjir. Terhindar dari panas yang menyengat. Ya. Terhindar dari binatang buas. Terhindar dari kekeringan. Nah, sehingga Adam itu mampu hidup bertahun-tahun. Ratusan tahun. Sehingga dia bisa berketurunan. Nah, inilah demi bukit, demi negeri yang aman. Nah, ini dia. Bukit Tinggi ini, demi bukit, demi negeri yang aman. Kami ciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini daerahnya. Apabila Adam ada di Arab itu panas. Ya, belum sampai umur Adam sudah mati. Karena daerah itu panas. Padang pasir, macam. Ya, daerah itu berbahaya. Ya, di Mesir, di Arab, di India, perhatikanlah di mana daerahnya. Itu mengandung bahaya, mengancam Adam. Tidak ada dasar hukumnya, Adam ada di situ. Tidak ada dasar hukumnya. Semuanya harus ada dasar hukumnya. Itu. Ya, kenapa Adam mampu mempertahankan umurnya ratusan tahun. Nah, itu alam itu yang mempertahankan kondisi tubuhnya sehingga dia tidak jatuh. Tidak cepat mati ya. Itu kondisi alam itu yang memelihara jiwa raga tubuhnya. Itu alam Bukit Tinggi yang mampu menjaga tubuhnya. Nah, itu. Jadi negeri tertua itu Bukit Tinggi. Daerah yang pertama dibentuk itu Bukit Tinggi. Nah, ya, Adam munculnya di Bukit Tinggi. Keturunan pertama itu Bukit Tinggi. Itu memakai matrilinealis apa itu dari memakai garis keturunan ibu. Matrilineal. Itu. Adam itu memakai garis keturunan ibu. Hawa, Adam dan Siti Hawa. Nah, itu dia. Tentu anak laki-laki keluar. Anak perempuan tetap di rumah. Ya, itu yang dipakai oleh Adam. Nah, itu adat pertama. Ya, tidak mungkin Adam menyuruh anak perempuannya keluar dari rumah, tidak mungkin. Berbahaya. Berbahaya. Tentu anak laki-lakinya yang disuruh keluar. Nah, jalan. Nah, itu. Ya. Jadi adat yang dipakai itu menurut garis keturunan ibu. Nah, itu adat pertama. Nah, itu. Ya. Sebagai manusia pertama, huruf-huruf ya yang dipakai oleh Adam itu huruf-huruf yang mudah diucapkan. Seperti A, I, U, E, O. Itu bahasa Minang itu. A, I, U, E, O itu bahasa Minang itu. Huruf-huruf lunak.
Adam sebagai manusia pertama, huruf yang dipakai huruf-huruf lunak. Bukan huruf-huruf keras. Kebanyakan huruf-huruf lunak. Itu berkait-kait masalahnya itu. Jadi manusia tertua, Adam, keturunan pertama, itu ada di Bukit Tinggi. Minang. Baru dia mengalir ke Pulau Jawa. Ya, keturunannya itu ke Pulau Jawa. Kemudian ke barat. Afrika mengikuti matahari terbenam. Ya, daerah Kenya itu. Itu dua arah. Orang tidak mengetahui. Dari. Tidak. Jadi Sumatera ini pusat keseimbangan bumi. Ya. Pulau Sumatera ini kan seimbang nih. Titik tengahnya Bukit Tinggi ini. Itu. Ya. Pusat bumi, jantung kehidupan di langit dan di bumi, Bukit Tinggi ini. Itu berkait-kait masalahnya. Kehidupan yang pertama ada di Bukit Tinggi. Sebelum bumi bergerak. Ya. Sebelum bumi bergerak. Ya. Kalau kita berdiri di Bukit Tinggi ini. Ya. Jam 3:30 sore. Itu matahari kan di barat gitu. Jam 3:30 sore. Itu sebelum bumi bergerak. Matahari di sebelah timur. Matahari di sebelah barat, bintang-bintang di sebelah timur. Itu jam 4 sore itu. Itu. Ya. Tetapi kalau kita berdiri di benua Amerika, ya, di sini jam 3:30 sore, di benua Amerika, itu pagi itu, terbit matahari. Itu dia. Benua Amerika, itu pagi itu. Ya, apabila bumi bergerak dari barat ke timur, dimulai bergerak. Ya. Maka matahari terbit di barat, itu benua Amerika. Itu tanda-tanda kiamat. Jadi yang dimaksudkan tanda-tanda kiamat itu ceritanya. Ceritanya sudah keluar. Itu tanda-tanda kiamat itu. Matahari terbit di timur. Itu matahari terbit di barat. Itu kan mustahil. Kalau kita pelajari matahari terbit di barat, itu mustahil. Tidak mungkin terjadi. Setelah diperiksa, rupanya matahari terbit di barat itu pada awal kehidupan. Awal dimulainya bumi bergerak. Itu. Jadi matahari terbit di benua Amerika. Kalau di Bukit Tinggi, matahari itu ada di mana? Di barat. Jam 3:30 sore itu kan di barat kan belum terbenam. Ya, masih lama itu. Jam 3:30 sore, matahari itu berada di bagian barat. Apabila bumi bergerak ke timur, maka benua Amerika, itu terjadi peristiwa matahari terbit. Itu matahari terbit itu. Periksa itu. Itu. Ya, itu dia.
Sehingga saya mengatakan kehidupan pertama yang mendapatkan cahaya matahari, pengaruh matahari, pengaruh bintang-bintang, itu Bukit Tinggi ini. Itu kaji ini berkait-kait dengan yang lain ini. Bukit Tinggi inilah yang mendapatkan pengaruh besar dari matahari dan bintang-bintang pertama kalinya. Sehingga Bukit Tinggi ini roh kehidupannya itu kuat. Roh alamnya itu kuat. Bukit Tinggi ini. Karena dia yang pertama mendapatkan pengaruh dari matahari dan bintang-bintang. Pengaruh bintang-bintang, pengaruh matahari, itu bertemunya di Bukit Tinggi ini. Pertemuannya itu, pengaruhnya itu. Sehingga Bukit Tinggi ini hidup. Itu dia. Itu. Ya. Kehidupan pertama, kehidupan tertua. Roh alam terkuat. Tertua. Itu Bukit Tinggi. Itu dia. Sehingga Bukit Tinggi melakukan tekanan ke timur. Karena timur itu kan kosong, itu kan dipenuhi oleh lautan. Bukit Tinggi, kekuatan alam di Bukit Tinggi itu melakukan tekanan ke timur menuju Amerika, sehingga bumi berputar. Timur ke barat, dari barat ke timur, bumi berputar. Akibatnya matahari terbit di timur. Tetapi di awal perputaran itu, di awal perputaran bumi, matahari terbit di benua Amerika. Tuh. Ya. Awal perputaran bumi, matahari terbit di benua Amerika. Sedangkan di Bukit Tinggi, matahari ada di barat. Tuh. Sudah. Ya. Kalau di Bukit Tinggi, ya, itu makin lama makin gelap. Itu perputaran pertama, ya. Bumi berputar untuk pertama kalinya, ya. Bukit Tinggi Indonesia itu makin lama makin gelap. Sedangkan benua Amerika makin lama makin terang. Jadi matahari terbit di benua Amerika, di barat. Itu. Waktu itu terjadinya. Itu tanda-tanda kiamat. Sebenarnya yang dimaksudkan tanda-tanda kiamat itu ceritanya. Apabila cerita ini sudah keluar, sudah terang, berarti tanda-tanda kiamat itu. Selama ini cerita ini kan gelap ini. Selama ini cerita itu gelap. Tidak diketahui. Sekarang ceritanya kan sudah terbongkar itu. Apabila ceritanya sudah terbongkar, itu artinya kita sudah masuk ke dalam kehidupan akhirat. Itu maksudnya. Itu. Kenapa? Kenapa? Karena hari akhirat, hari perhitungan. Hari akhirat adalah hari perhitungan. Tentu di hari perhitungan itu terbongkar semua cerita. Di hari perhitungan terbongkar semua cerita. Termasuk matahari terbit di barat. Itu terbongkar itu di hari perhitungan itu. Kan itu tuh. Apabila cerita itu sudah terbongkar, berarti kita sudah masuk ke dalam kehidupan akhirat. Itu. Itu maksudnya. Kan nampak. Ya. Kaji ini sebenarnya kan luas. Panjang ya. Berkait-kait. 1 jam 2 jam tidak cukup. Berjam-jam. Berhari-hari. Itu pun kadang-kadang ya. Tidak selesai-selesai kaji ini.
Saya membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskan. Tidak bisa dengan waktu yang pendek. Tentu setiap penjelasan itu ada dasar hukumnya, ada bukti-buktinya. Tentu memberikan itu. Itu deh. Seperti bumi, orang mengatakan bumi mengitari matahari. Apabila bumi mengitari matahari, maka tidak akan terjadi kemiringan bumi. Al-Quran mengatakan tempat terbit matahari ada dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbitnya matahari. Itu menunjukkan adanya kemiringan bumi. Dengan adanya kemiringan bumi, maka terjadilah dua tempat terbit matahari, dua tempat terbitnya matahari. Itu ya. Kemiringan itu terjadi karena bumi bergerak maju, bergerak naik, turun atau maju mundur. Atau bumi itu bergerak naik, setelah dia naik, sampai pada puncaknya terjadi kemiringan, kemudian dia turun. Itu, ya. Tetapi apabila bumi mengitari matahari, maka itu tidak akan terjadi. Jadi harus ada bukti itu. Dasar hukum itu harus ada. Sehingga saya mengatakan, apabila Bukit Tinggi ini bukan daerah tertua, maka matahari tidak akan terbit di barat pada awal kehidupan. Pada awal pergerakan bumi. Matahari terbit di barat, itu di awal pergerakan bumi. Matahari terbit di barat, di benua Amerika. Itu dia. Ya. Pada waktu matahari terbit di barat, Bukit Tinggi ini itu pukul 3:30. Sekitar jam 4, 3:30, sekitar itulah. Matahari ada di bagian barat itu. Bintang-bintang terletak di bagian timur. Jadi Bukit Tinggi mendapatkan pengaruh dari bintang-bintang dan matahari. Pengaruh itu bertemu di Bukit Tinggi. Pengaruh bintang-bintang itu. Pengaruh bintang-bintang, pengaruh matahari bertemu di Bukit Tinggi. Sehingga Bukit Tinggi ini hidup. Itu dia. Kehidupan pertama di Bukit Tinggi itu. Kalau salah kaji saya ini, berarti matahari tidak akan terbit di barat. Di awal kehidupan. Awal pergerakan bumi. Itu. Ya. Jadi, matahari terbit di barat itu satu kali. Matahari terbit di barat itu terjadi pada awal pergerakan bumi. Itu. Ya. Dan pada waktu itu Bukit Tinggi mendapatkan pengaruh dari bintang-bintang dan bulan. Ya. Dan matahari. Bumi mendapatkan pengaruh dari bintang-bintang dan matahari. Ya. Bukit Tinggi ini. Sehingga Bukit Tinggi ini menjadi hidup. Kehidupan pertama di muka bumi. Itu. Ya. Adam munculnya di Bukit Tinggi ini. Itu dia. Ya. Mencari bukti itu kan tidak mudah. Ya. Mencari dasar hukum, mencari bukti. Itu kan tidak mudah. Harus dicocokkan, harus disesuaikan. Itu. Ya, sehingga saya mengatakan Bukit Tinggi ini pusat pengendali langit dan bumi.
bukit tinggi ini. Ya, seharusnya ya, seperti kiblat itu. Kiblat itu seharusnya ke sini, bukit tinggi. Nah, itu Ka'bah itu seharusnya berada di bukit tinggi, bukan di Makkah. Itu ada perhitungannya, ada dasar hukumnya. Nah, itu dia. Ya, Ka'bah itu pernah dipindahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kiblat ya. Kiblat dipindahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dipindahkan? Itu tandanya belum ada ketetapan. Nah, Allah belum menetapkan Masjidil Haram itu sebagai kiblat. Itu sebabnya terjadi perpindahan ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dikembalikan lagi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu belum ada ketetapan. Yang namanya ketetapan itu tidak bisa dirubah. Kalau sudah ditetapkan, tidak bisa dirubah-rubah. Itu baru ketetapan. Kalau masih bisa dirubah-rubah, itu ketetapan itu belum ada. Belum ada kepastian. Nah, itu ada dasar hukumnya itu. Nah, itu dia. Ya, kiblat manusia ke Ka'bah, Masjidil Haram itu lemah. Dan ada dasar hukumnya. Ya, pada zamannya itu betul. Ya, pada zamannya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah. Itu pada zamannya, untuk zamannya. Nah, ilmu pada waktu itu belum cukup. Atau pengetahuan manusia pada zaman Ibrahim itu ya belum sempurna, belum lengkap. Nah, apabila Nabi Ibrahim mengetahui perhitungan, ya, bagaimana cara membangun, apa alasannya, apa dasar hukumnya, maka Nabi Ibrahim tidak akan membangun Ka'bah di situ. Waktu tidak. Peletakan Ka'bah di Makkah itu berdasarkan kehidupan pada waktu zamannya. Sudah. Ka'bah dijadikan kiblat. Nah, ya. Kalau kita kaji, ya, Arab itu kan benua. Arab itu berada di benua Asia. Nah, proses alam di benua Asia itu rendah karena daerahnya luas. Berbeda dengan pulau. Pulau Sumatera, ya. Nah, pulau itu kan kecil dari benua. Proses alamnya itu tinggi. Nah, tuh, naik, terangkat itu. Ya, kalau proses alam di benua itu daerahnya luas. Itu proses alamnya menyebar itu. Rendah. Tidak mengangkat ke atas. Tidak mengangkat manusianya. Nah, itu berbeda. Kalau pulau itu kan kecil seperti Sumatera ini. Nah, proses alamnya naik itu mengangkat manusianya, menegakkan. Apalagi Pulau Sumatera, Bukit Tinggi ini, perbukitan, pegunungan. Nah, ya, daerah tertinggi. Nah, itu. Kalau kita menghadap ke daerah yang tinggi, itu badan kita tegak. Ya, cobalah kita berdiri di depan gunung, itu kepala kita tegak. Nah, coba kita berdiri di tepi tebing, di tepi jurang, melihat di bawah. Nah, kepala kita menunduk, bukan tegak. Nah,
Jadi kalau kita berdiri di depan gunung, kepala kita tegak. Bukit tinggi ini perbukitan. Gunung. Apabila manusia menghadap di sini, itu badannya tegak, diangkat. Nah, itu jalan untuk menegakkan jiwa raga manusia. Jadi seharusnya kiblat itu ke bukit tinggi ini untuk mengangkat jiwa raga manusia. Kiblat itu apa gunanya? Kiblat itu bukan sekedar mempersatukan manusia. Bukan. Kiblat itu ada manfaatnya itu. Bukan hanya sekedar mempersatukan manusia. Kiblat itu juga berfungsi meluruskan jiwa raga manusia, mengangkat, menegakkan diri manusia yang jatuh. Kalau badan kita jatuh, diangkat, ditegakkan. Cara mengangkatnya, contohnya, berdiri di depan gunung. Gunung itu membuat kepala kita tegak, badan kita tegak, terangkat. Seperti itu. Gunung itu kan tinggi itu. Itu salah satu fungsi. Apalagi proses alam di Sumatera ini, proses alamnya itu tinggi. Mengangkat, naik. Kalau benua itu menyebar. Karena luas. Proses alamnya rendah. Itu tidak mengangkat manusianya. Apabila manusia berkiblat ke Masjidil Haram, Ka'bah, itu tidak mengangkat dirinya, jiwa raganya. Itu persoalan hukum alam. Jadi proses alam yang ada di Pulau Sumatera itu sifatnya mengangkat, meninggikan. Siapa saja manusia yang menghadap ke Pulau Sumatera ini, itu mengangkat dirinya, mengangkat jiwa raganya, menegakkan. Siapa saja manusia yang menghadap ke benua, daerah yang luas, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah yang ada di benua Asia, itu tidak mengangkat manusia karena proses alamnya rendah. Proses alamnya rendah. Itu tidak menegakkan diri manusia. Itu kerugian bagi manusia. Jadi berdasarkan hukum, yang sebenar-benarnya Ka'bah, itu seharusnya di bukit tinggi ini. Ka'bah itu. Bukan di Makkah. Itu. Mendudukkan perkara ini kan tidak mudah. Kalau saya jelaskan kaji ini kepada masyarakat, ini menimbulkan masalah, tanda tanya, macam-macam. Semuanya itu tentu ada dasar hukumnya. Ada tujuannya. Ada manfaatnya. Ada hukum akibatnya. Kita mengikuti itu. Tubuh manusia zat, tubuh manusia tanah. Untuk menegakkan diri manusia, membentuk jiwa raga manusia, untuk menyempurnakannya, itu membutuhkan alat. Alatnya bumi ini. Segala sesuatu yang ada di bumi itu alat. Jalan bagi manusia untuk membentuk diri. Seperti pulau. Pulau itu jalan. Benda-benda, gunung, bukit, itu jalan untuk mengangkat diri manusia, membentuk diri manusia. Itu yang dipikirkan.
Jadi benua itu, Arab berada di benua Asia. Benua Asia itu daratannya luas. Proses alamnya rendah. Karena proses itu menyebar. Tidak naik, tidak mengangkat. Gitu. Apabila manusia menghadap ke Arab, Masjidil Haram, Ka'bah. Apabila manusia berkiblat ke sana, maka proses alam yang ada di sana tidak mengangkat manusia. Tidak menegakkan jiwa raga manusia. Itu kerugian. Itu. Apalagi Arab itu bukan daerah tertua. Arab itu tata letaknya tidak seimbang. Terletak di bagian sebelah utara. Alamnya tidak sempurna. Tidak lengkap. Itu. Ka'bah diletakkan di situ. Berkiblat ke sana. Kan nampak tak? Kalau kita berkiblat ke Makkah itu, dengan kondisi alam seperti itu, apakah mampu meluruskan diri kita? Mengangkat jiwa raga kita, menyempurnakan jiwa raga kita? Tidak mampu. Jadi sia-sia saja berkiblat ke sana. Tuh, banyak hitung-hitungan itu banyak. Ya. Tuh, kalau saya disuruh turun, ajaran Islam berubah di tangan saya. Jadi Bukit Tinggi ini daerah tertua. Itu kan bukti tadi itu. Matahari terbit di barat. Itu pada awal pergerakan bumi. Matahari terbit di barat, ya, benua Amerika. Apabila matahari terbit di benua Amerika, Bukit Tinggi terletak di atas. Mendapat itu ya pukul 3:30 sore. Dipengaruhi oleh cahaya matahari, dipengaruhi oleh bintang yang ada di timur. Itu ya pukul 3:30 sore itu daerah Bukit Tinggi mendapat pengaruh dari bintang-bintang yang berada di timur, juga mendapatkan pengaruh dari matahari yang ada di barat. Itu. Sehingga Bukit Tinggi ini menjadi hidup. Kehidupan pertama di muka bumi. Itu. Ya. Sementara di bawah itu ada benua Amerika. Ya. Apabila bumi mulai bergerak, maka benua Amerika makin lama makin terang. Matahari terbit di situ. Sedangkan Bukit Tinggi makin lama makin gelap. Itu. Jadi ini daerah tertua. Adam terciptanya di sini. Tuh, Baitullah. Jadi Ka'bah itu seharusnya di sini. Bukit Tinggi. Bukan di Makkah. Karena Bukit Tinggi daerah tertua. Tempatnya tinggi, tertinggi. Titik keseimbangan bumi ada di Bukit Tinggi ini. Sehingga Ka'bah seharusnya di sini. Seharusnya ada di sini. Manusia berkiblat di sini. Karena berdasarkan hukum, siapa saja yang menghadap ke Bukit Tinggi, Pulau Sumatera, hubungannya dengan Pulau Sumatera, Bukit Tinggi, hubungan itu mengangkat jiwa raganya, menegakkan dirinya, meluruskan. Itu bermanfaat. Lebih bermanfaat berkiblat ke Bukit Tinggi itu lebih bermanfaat daripada berkiblat ke Masjidil Haram, Ka'bah.
Jadi Ka'bah itu seharusnya harus dibangun di bukit tinggi ini. Itu kaji. Ya. Jadi perubahan ini terjadi. Itu dilihat dasar hukumnya. Apa keuntungannya, apa kerugiannya, apa kekurangannya. Ya. Kalau salah, di mana kesalahannya. Kalau benar ini, di mana kebenarannya. Tentu diperiksa. Dikaji semuanya. Atau, ya, nah, seperti Ka'bah di Makkah itu dikaji. Kalau salah, di mana letak salahnya. Kalau kurang, di mana? Nah, di mana kerugiannya? Kalau manusia berkiblat ke Makkah, di mana kerugiannya? Diperiksa tuh. Nah, tuh. Ya. Apabila Ka'bah dibangun di bukit tinggi, kiblat manusia dipindahkan ke bukit tinggi, ya. Apa dasar hukumnya? Apa keuntungan yang dapat? Apa yang diperoleh? Berapa besar manfaatnya? Ya. Apabila manusia berkiblat ke bukit tinggi dibandingkan berkiblat ke Makkah, mana yang lebih besar keuntungannya? Manfaatnya? Nah, bisa dibandingkan itu. Tentu dikaji. Selama ini manusia ikut-ikutan. Atau di hari akhirat segala sesuatu diperhitungkan. Dilihat benar salahnya. Mana yang benar, mana yang salah. Itu dijelaskan, diterangkan di hari akhirat. Mana yang merugikan, mana yang bermanfaat. Itu di hari akhirat dijelaskan, diterangkan. Diukur semuanya. Nah, itu deh. Nah, kan nampak ada. Bareng. Ya. Nah, itu. Nah. Jadi berdasarkan hukum, ya, manusia dituntut berkiblat ke bukit tinggi, bukan ke Makkah. Itu berdasarkan hukum. Tujuannya untuk mengangkat jiwa raga manusia, menekakkan diri manusia. Ya, gitu. Nah, jadi Pulau Sumatera ini proses alamnya itu kuat, tinggi, itu mengangkat manusia. Setelah itu bukit tinggi ini terdiri dari perbukitan, pegunungan, daerah tertinggi. Ya. Kemudian bukit tinggi ini pusat kehidupan, awal kehidupan. Nah, itu mengangkat. Siapa saja yang menghadap ke bukit tinggi, itu mengangkat dirinya, menegakkan jiwa raganya, meluruskan. Itu bermanfaat dalam pembentukan jiwa raga manusia, itu bermanfaat. Sedangkan benua Asia, Arab berada di benua Asia itu luas. Proses alamnya rendah, tidak tinggi. Proses alamnya menyebar. Nah, itu rendah itu. Nah, itu kalau kita menghadap ke benua, itu jiwa raga kita tidak terangkat, tidak tegak. Karena hukum alamnya rendah, proses alamnya rendah. Itu tidak mengangkat manusia yang menghadap ke Makkah. Di situ kerugiannya. Nah, itu banyak hitung-hitungan itu. Kalau kita membangun Ka'bah di bukit tinggi, nah itu dihitung pula itu. Bahan bangunannya dari apa? Dari batu bata. Tidak bisa. Batu bata itu lemah. Nah, tidak mengandung kekuatan. Nah, itu. Kalau kita membangun Ka'bah di bukit tinggi, nah, bahan bangunnya itu baja berlapis emas. Baja itu kan sejenis logam.
itu menyimpan kekuatan, tenaga. Itu pegangan bagi manusia. Itu mengangkat diri manusia. Kalau bahan bangunan Ka'bah itu batu bata itu lemah. Hubungan manusia dengan batu bata itu tidak mengangkat jiwa raga manusia. Tidak memperkuat. Itu lemah. Tak? Jadi Ka'bah itu seharusnya bangunannya baja berlapis emas. Hubungan manusia dengan baja berlapis emas itu mengangkat diri manusia. Memberikan kekuatan kepada manusia. Itu keuntungan. Itu dia. Itu begitu perhitungannya. Jadi Ka'bah itu seharusnya dari baja itu. Logam. Baja dilapisi emas. Emas itu lembut. Itu melembutkan manusia. Kemudian dinding Ka'bah itu ditulis dengan ayat Al-Quran. 114 surat. Dinding Ka'bah semuanya itu diukir dengan ayat-ayat Al-Quran. 114 surat. Ukiran-ukiran itu berfungsi untuk membentuk watak manusia. Atau membentuk karakter manusia. Ukiran-ukiran itu. Itu dia. Ada gunanya itu, bukan polos. Kalau dinding Ka'bah itu polos, itu tidak terikat dengan manusia. Tidak terikat, lepas. Seperti Ka'bah yang ada di Makkah itu dindingnya polos sudah. Itu lepas hubungannya dengan manusia. Tetapi kalau dindingnya diukir, dipahat dengan ayat-ayat Al-Quran 114 surat, itu terikat dengan manusia. Sudahlah terikat ukiran-ukiran itu membentuk karakter manusia. Itu dia. Banyak hitung-hitungannya. Kemudian Ka'bah itu diberi gobah. Itu seharusnya. Ka'bah diberi gobah. Gobah itu mengikatnya. Langit dengan bumi. Itu gobah itu. Kalau Ka'bah itu tidak pakai gobah, itu hubungan bumi dengan langit itu putus. Tidak ada. Jadi Ka'bah itu di atas itu harus ada gobah. Untuk mengikat langit itu dengan bumi. Itu terhubung. Itu dia. Mempersatukan itu. Itu hukum alam itu. Itu hukum alam. Itu dia. Kemudian Ka'bah. Apabila bangunan Ka'bah itu satu, berdiri sendiri, maka Ka'bah itu lemah. Jadi Ka'bah itu diberi bangunan pendamping untuk memberikan kekuatan, membangun kekuatan alam di situ. Itu dia. Bangunan pendampingnya itu 3 buah bangunan pula itu. Bangunannya kecil-kecil tuh. Itu bangunan pendamping Ka'bah untuk memberikan kekuatan, membangun kekuatan alam di sekitar Ka'bah itu. Itu kekuatan alam itulah yang dipakai untuk mengendalikan, untuk menguasai, mempengaruhi kehidupan manusia. Untuk meluruskan kehidupan manusia. Itu berkait-kait masalah ini. Tentu
sebenarnya membutuhkan waktu yang panjang ini. Benar. Ya. Jadi apabila Ka'bah itu ada di bukit tinggi, maka Ka'bah itu terhubung dengan gunung, terikat. Terikat dengan Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Ikatan Ka'bah dengan gunung, itu mengakibatkan Ka'bah ikut dalam mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Jarak antara Ka'bah dengan gunung, jarak antara Ka'bah dengan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, jaraknya itu mempengaruhi proses alam, pergerakan alam. Artinya, Ka'bah ikut dalam mengendalikan pergerakan langit dan bumi. Itu yang terjadi. Tetapi di Makkah tidak terjadi ini. Tidak terjadi. Kan nampak. Jadi bagaimana nanti ini? Kalau saya disuruh turun, kaji saya seperti ini. Apakah tidak menimbulkan pertentangan? Tentu saya bersikap diam menunggu. Kalau diminta turun saya. Kalau enggak, tentu diam. Kalau saya turun, ajaran Islam berubah. Apakah umat Islam seluruh dunia sudah sudah siap itu? Atas perubahan itu. Kaji ini berbeda. Kaji ini berbeda dengan yang lain. Muhammad Rasulullah saja tidak pernah memikirkan ini. Inilah ilmu yang belum pernah terbetik dalam hati manusia. Pengetahuan yang belum pernah terpikirkan. Belum pernah dibicarakan. Belum pernah tersentuh ilmunya. Kaji ini. Baru saya satu-satunya baru. Karena saya ini mikirkan. Nah, saya berpikir tentu berdasarkan hukum. Bukan sembarangan. Itu. Kenapa? Jadi kalau saya dituntut untuk ceramah, maka kaji ini yang keluar dari mulut saya. Jadi ajaran Islam berubah. Semuanya berubah. Jadi, sebenarnya kan saya yang ditunggu. Saya yang ditunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Tapi tidak ada yang tahu masalah ini. Tidak ada yang kenal dengan saya. Tidak tahu pemikiran saya. Tidak ada yang tahu. Karena saya masih diam. Kan itu. Akan nampak aja. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan hukum, berdasarkan ilmu.
perubahan itu terjadi, itu dirubah oleh ilmu. Yang merubah bukan saya. Ajaran Islam itu yang merubah bukan saya. Tetapi tuntutan hukum kepada manusia. Itu. Ya. Itu jalan manusia untuk memperbaiki diri. Nah, itu dikaji. Apakah jalan itu mampu meluruskan manusia? Mampu menegakkan manusia? Mampu memperbaiki manusia? Berarti jalan itu benar. Nah, kita pindahkan Ka'bah itu ke Bukit Tinggi. Kiblat dipindahkan ke Bukit Tinggi. Apakah mampu meluruskan manusia? Mengangkat juara manusia? Memperbaiki? Kalau mampu berarti benar. Jadi itu tuntutan hukum. Nah, itu. Ajaran Islam itu berubah, itu tuntutan hukum. Tujuannya itu memperbaiki diri manusia. Membangun jiwa raga manusia sampai sempurna. Jadi bukan dibuat-buat. Bukan seenaknya merubah ajaran. Enggak. Dengan ilmu. Nah, tugas saya akan menjelaskan. Ya, bukan saya yang merubah. Tapi ilmu yang merubah. Nah, saya akan menjelaskan. Ini dasar hukumnya. Nah, ya, ini dasar hukumnya. Ini keuntungannya. Ini manfaatnya. Ini kerugiannya. Nah, itu. Ini akibat-akibatnya. Nah, saya akan menjelaskan itu. Nah, tentu kita mencari yang terbaik. Kita mencari yang bermanfaat. Al-Quran mengatakan, bertuhankanlah kepada yang bermanfaat. Kita akan mencari itu. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, itu. Nah, itu dia. Nah, itu. Ya. Jadi tidak salah apabila ajaran ini berubah. Nah, ya, ajaran Islam itu berubah, itu tidak salah itu. Memang harus dilakukan perubahan itu. Itu pun dituntut oleh hukum. Nah, itu. Ya, perubahan itu dilakukan karena dengan cara seperti itu manusia bisa diperbaiki. Diluruskan, disempurnakan. Itu pun setelah dikaji. Setelah dipikirkan, dipelajari. Kan nampak. Kita takut ajaran itu berubah. Ya, tidak perlu takut. Semuanya itu kan ada dasar hukumnya. Ya, itu datang dari Tuhan itu. Ilmu itu kan ilmu Tuhan. Ya, zaman dulu ilmu kita kurang. Nah, itu. Ya. Zaman dulu pengetahuan itu kurang lengkap. Sekarang pengetahuan itu lengkap, sempurna. Dasar hukum itu sekarang bertemu. Bertemu ilmunya. Itu kan ilmu Tuhan sebenarnya itu. Nah, saya disuruh berpikir. Tuhan menyuruh saya berpikir, saya pikirkan. Pengetahuan itu yang dapat. Nah, pengetahuan itu mau diapakan? Nah, apakah didengar-dengar saja? Apakah tidak diamalkan pengetahuan itu? Tuhan memberikan petunjuk pelajaran kepada manusia untuk apa? Tentu untuk diamalkan. Bukan untuk dibicarakan saja, dipikirkan saja, dilihat-lihat saja. Bukan. Tapi diamalkan. Nah, kami turunkan Al-Quran. Petunjuk bagi seluruh manusia. Untuk apa petunjuk? Untuk diamalkan. Kenapa ada? Ya.
Nah, saya pikirkan tentang Ka'bah. Nah, tuh, apakah tata letaknya sudah tepat atau belum? Apakah bermanfaat? Untuk apa manfaatnya bagi manusia? Apa akibat buruk, akibat baik? Nah, itu kita pelajari itu. Bagaimana daerahnya, segala macam. Itu kan ilmu, petunjuk. Nah, itu apabila engkau tidak mendapatkan manfaat dari sini, nah, maka carilah manfaat ke daerah lain. Kan seperti itu. Itu petunjuk. Nah, itu. Nah, sama seperti makanan. Makananmu tidak bergizi. Makanan yang kamu makan tidak mampu mengemukkan dirimu. Sia-sia saja ini. Nah, carilah makanan yang lain yang bisa mengemukkan. Nah, itu kan petunjuk dah. Perintah. Kan seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari Ka'bah itu. Nah, Ka'bah berada di benua. Benua itu proses alamnya rendah. Tidak tinggi. Itu tidak mengangkat. Nah, apakah kita dapat keuntungan di situ? Tidak. Nah, maka diberikan petunjuk. Nah, carilah tempat yang bisa mengangkat jiwa ragamu. Nah, ini daerahnya. Bukit Tinggi. Carilah daerah yang mampu meluruskan jiwa raga. Yang mampu menegakkan. Kan seperti itu. Tentu diberi petunjuk. Nah, itu dia. Ya, ilmu itu kan untuk diamalkan. Ya, ini kan bukan ilmu saya. Ya, ini ilmu Allah. Ya, saya kan alat untuk berfikir saja. Ya, dijadikan alat untuk berfikir. Nah, itu. Saya yang bisa memikirkannya. Yang lain tidak bisa. Ya, jadi ini bukan ilmu saya. Bukan pengetahuan saya. Ya. Nah, itu. Saya menjelaskan saja. Menjelaskan hukumnya. Ya. Menjelaskan hukum sebab akibatnya. Menjelaskan dasar-dasar hukumnya. Alasan-alasannya. Penyebab-penyebabnya, akibat-akibat, menjelaskan itu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ajaran Islam ini, setelah diperiksa, diperhatikan segala macam, itu, ya, belum mampu mengangkat jiwa raga, belum mampu menyempurnakan jiwa raganya. Kenapa? Ajaran ibadah itu ukuran-ukurannya banyak yang salah. Tata letaknya, waktu-waktunya, tempatnya, segala macam. Itu banyak yang salah. Itu ukuran-ukuran itu kadang-kadang ditambah ukuran, kadang-kadang dikurangi. Itu tidak salah ukuran, Mbak. Itu setelah dilihat, diperiksa. Nah, itu. Ya. Nah, sehingga ajaran Islam itu harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Nah, tentu terjadi perubahan dalam ajaran Islam. Terjadi perubahan. Itu saya pertanyakan, apakah sudah siap untuk perubahan ini? Nah, itu. Kalau sudah siap untuk perubahan ini, tentu saya turun itu. Itu dah. Ya. Jadi kaji ini datang dari saya. Bukan datang dari Rasulullah. Ya, Rasulullah pemikirannya tidak sampai ke sini. Nah, itu ada dasar hukumnya itu. Kenapa kemampuan Rasulullah dalam berpikir terbatas? Tak sampai ke sini.
Itu ada dasar hukumnya, itu ada penyebabnya. Atau kemampuan seseorang dalam berpikir itu dilemahkan oleh sesuatu. Apa itu? Nah, itu ada pula itu. Ada dasar hukumnya. Kan nampak. Jadi kita berpegang kepada ilmu. Berpegang kepada ilmunya, jalannya. Ukuran-ukurannya. Jadi ajaran Islam itu ukuran-ukuran tata letak. Segala sesuatu itu belum tepat ukurannya. Ukuran yang tidak sempurna itu tidak menyempurnakan jiwa raga manusia. Itu ukuran-ukuran yang salah, ukuran-ukuran yang berlebihan, ukuran-ukuran yang dikurangi. Itu tidak mampu meluruskan manusia. Jadi di dalam ajaran Islam itu, ukuran-ukuran ibadah itu banyak yang salah. Nah, banyak yang tidak tepat ukuran itu. Kalau ukurannya tidak tepat, maka berdasarkan hukum alam, manusia tidak bisa dibentuk. Atau pembentukan manusia tidak terjadi. Ukuran-ukuran yang tidak tepat tidak mampu membentuk jiwa raga manusia, tidak mampu menyempurnakan manusia. Itu berdasarkan hukum. Itu sebabnya ukuran-ukuran ibadah. Nah, dalam ajaran Islam, itu harus disempurnakan ukuran itu. Itu yang dilihat, dikaji, dipelajari. Nah, ukuran itu. Al-Quran mengatakan sempurnakan ukuran. Ukuran yang sempurna, ukuran yang tepat, itulah yang mampu menyempurnakan jiwa raga manusia. Nah, itu dia. Ya, ini kan enggak. Itu. Ya. Jadi tugas saya kan menjelaskan saja ini. Menjelaskan ilmunya. Hukum-hukumnya. Kan itu. Ya. Sebenarnya kalau untuk saya, ya, kalau untuk saya sendiri tentu saya jalankan ini. Ya. Tetapi kalau saya berikan kaji ini kepada umat Islam, tentu berpikir saya, karena berisiko, berakibat. Nah, itu. Ya. Apalagi umat Islam tidak menerima. Ya, saya paksakan turun tentu tidak mungkin. Ya. Nah, kecuali umat Islam menerima, tentu bisa saya turun menjelaskan. Ya, tentu seperti itu. Ya. Jadi kalau saya memaksakan diri, tentu berisiko, berakibat buruk kepada saya. Nah, tentu tidak mau pula saya itu. Tentu menunggu. Nah, kaji ini luas, bukan sebatas ini saja ini. Ya. Luas kaji ini. Semakin dikaji, semakin melebar. Semakin terurai, semakin berkembang, semakin luas. Nah, habis-habisnya kaji ini. Nah, itu. Ya, akan nampak. Jadi apabila saya turun, ajaran Islam itu berubah. Nah, seperti Ka'bah, itu dipindahkan ke Bukit Tinggi. Ada dasar hukumnya.
berkiblat ke Bukit Tinggi. Tuh. Apakah umat Islam siap menerima perubahan itu? Nah, seperti bulan Ramadan, puasa 30 hari, dipindahkan ke bulan September. Nah, sesudah puasa 30 hari, ditambah 7 hari. Tambah pula 1 hari. Itu puasa wajib tuh. Sesudah itu, dilakukan, dikerjakan puasa Daud. Sampai bulan November. Itu 3 bulan dah. Apakah sudah siap menerima perubahan dah? Nah, bulan haji, itu dipindahkan pada bulan Maret. Menyembelih binatang korban. Itu dalam setahun itu 2 kali. Itu menjelang puasa 30 hari dan sesudah haji. Itu 2 kali dah. Apakah sudah siap menerima perubahan dah? Seperti sholat. Selama ini kita sholat 5 kali. 5 waktu dalam 1 hari. Sekarang 7 waktu dalam 1 hari. Itu. Dulu diperbolehkan menjamakkan salat, mengkasarkan salat. Sekarang berdasarkan hukum tidak boleh. Diusahakan tepat waktu. Itu. Hindari menjamakkan salat, hindari mengkasarkan salat. Karena tidak berguna, tidak berfungsi. Itu perubahan-perubahan dalam ajaran Islam. Banyak perubahan. Yang kita rubah itu kan tata letak. Ukuran-ukuran. Kan itu yang kita rubah. Itu kembali kepada fitrah alam. Artinya ibadah itu disesuaikan dengan fitrah alam. Mengikuti alam. Bukan menurut kemauan kita. Ibadah itu bukan menurut kemauan kita. Seenaknya diri kita. Bukan. Itu. Ibadah itu menurut ilmu. Al-Quran saja mengatakan, sesungguhnya manusia belum melakukan ibadah yang sebenar-benarnya ibadah yang aku perintahkan. Itu. Kebanyakan manusia menambah ibadah, mengurang-urangi ibadah. Aku tidak pernah menyuruh manusia menambah ibadah atau mengurang-urangi ibadah. Itu Al-Quran tuh. Itu. Tidak. Sesungguhnya manusia belum mengikuti yang sebenar-benarnya. Wahai orang beriman, kapan engkau sebenarnya beriman kepadaku? Itu belum. Manusia beriman kepada Allah, tapi belum yang sebenar-benarnya. Belum iman yang sebenarnya. Itu. Kenapa? Karena ukuran yang kita pakai. Ukuran-ukuran yang kita pakai itu tidak tepat. Iman sebenar-benarnya iman itu berhubungan dengan ukuran yang tepat. Pegang ukuran-ukuran yang tepat itu orang beriman. Tetapi kalau salah ukuran-ukuran itu menyimpang, iman tidak diarahkan ke sana. Iman itu berhubungan dengan ukuran yang tepat. Jadi ajaran Islam, ukuran-ukurannya itu banyak yang tidak tepat.
Nah, kadang-kadang ibadah itu ditambah-tambah. Apa dasar hukumnya? Nah, itu ibadah itu. Kadang-kadang ditambah-tambah itu. Untuk apa itu? Tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Nah, tujuannya untuk memperbanyak pahala segala macam. Nah, itu. Tidak mempelajari hukum sesuai akibat. Ukuran-ukuran. Tidak mempelajari. Nah, itu ya. Jadi cobalah periksa. Kaji saya periksa. Benar salahnya itu diperiksa. Ya. Jadi apakah umat Islam seluruh dunia siap untuk mendapatkan perubahan ini? Kalau siap tentu saya turun. Itu saja. Nah, karena kaji ini datang dari saya. Ya, tidak ada di tempat lain. Itu. Satu-satunya itu saya. Untuk pemikiran manusia tidak sampai ke sini. Bahkan Nabi dan Rasul pun pemikirannya tidak sampai ke sini. Itu. Ya. Nah, kenapa? Saya yang dapat kaji ini. Itu. Ya. Pelajaran ini, pengetahuan ini. Tugas saya menjelaskan hukum-hukumnya. Apakah manusia mau mengikuti atau tidak mau mengikuti? Mau menjalankan atau tidak? Ya, itu bukan tanggung jawab saya. Ya, itu. Wahai Nabi, wahai Rasul, tugasmu menjelaskan. Kan seperti itu ceritanya. Kamu tidak ditugaskan untuk mengawasi. Enggak. Nah, kalau mengawasi tentu jadi beban jadinya. Kalau saya diminta untuk mengawasi manusia, itu membebani diri saya. Enggak. Tugas saya menjelaskan. Nah, sebatas itu. Diterima tidak diterima, itu diserahkan kepada manusia. Masing-masing. Nah, itu. Jadi ada batas-batasnya. Nah, itu. Ya. Kan nampak. Jadi, saya diberikan kaji seperti ini. Ya, karena saya ditunjuk. Ditunjuk oleh Tuhan. Nah, ditugaskan untuk menyelesaikan urusan. Kalau saya tidak ditugaskan untuk menyelesaikan urusan, maka kaji ini saya tidak dapat. Nah, pelajaran ini saya tidak dapat. Nah, karena saya ditugaskan untuk menyelesaikan urusan di atas permukaan bumi, maka pelajaran ini saya dapat. Nah, itu deh. Kan itu hitung-hitungannya seperti itu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Nah, itu deh. Kalau dikembangkan kaji ini, ya tentu ya makin luas. Bertambah pula waktunya, bertambah pula jamnya. Luas nih. Tak selesai-selesai. Berjam, berhari, berbulan, bertahun, tak selesai kaji ini. Ya, apalagi diulang-ulang kaji. Ya, supaya lebih jelas, lebih terang.
lebih dipahami, itu diulang-ulang. Nah, kan nampak itu. Ya. Jadi manusia harus melakukan perubahan-perubahan dalam menjalankan ajaran Islam. Karena ukuran-ukuran yang ada di dalam ajaran Islam itu belum tepat. Nah, itu. Al-Quran mengatakan sempurnakan ukuran. Untuk apa? Dengan ukuran yang sempurna, engkau disempurnakan. Nah, itu. Ya. Tetapi kalau ukurannya tidak sempurna, engkau tidak bisa disempurnakan dengan ukuran itu. Itu yang harus dilihat, yang harus dikaji. Ya. Akan nampak. Ya. Nah, jadi pusatnya Bukit Tinggi ini. Nah. Ya, tentu kita cari bukti. Ya. Adam itu orang Bukit Tinggi. Ya. Orang Minang. Ya, nah. nenek moyang manusia orang Minang. Ya, tentu ada dasar hukumnya. Bukan manusia saja, bangsa malaikat, bangsa jin. Ya, nah. Ya, itu nenek moyangnya, leluhurnya itu Minang. Itu kajinya, itulah. Ya. Ya. Benar. Itu dia. Jadi masyarakat Indonesia kalau saya turun, tentu kaji ini yang saya jelaskan, yang saya sampaikan. Ajaran Islam berubah di tangan saya. Apakah sudah siap untuk itu? Nah, itu saja. Jangankan ajaran Islam, pemerintah, sistem pemerintahan berubah. Ya. Itu deh. Jadi segala sesuatunya itu diselesaikan dengan ilmu. Nah, diselesaikan dengan perhitungan. Dikaji. Nah, itu. Baru duduk perkaranya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan, ya, yang harus kita pelajari untuk pada malam hari ini. Ya. Jadi demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.